keluarga Jakarta, keluarga berkreasi, Jakarta berinovasi. Jumpa dengan saya Laras yang akan mengajak Anda untuk melihat inovasi teknologi tepat guna keluarga Jakarta. Nah, saat ini saya berada di kawasan Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol, Petamburan, tepatnya di Bengkel Inovasi Posyantek Barokah. Keluarga Jakarta di rumah pasti sudah penasaran kan inovasi teknologi apa yang akan kita bahas pada episode kali ini. Yuk kita ke sana. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Waalaikumsalam. Salam kenal Bapak, saya Laras. Ya. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Dengan Bapak siapa? Dengan Pak Eko, kebetulan saya Ketua Posyantek Barokah, Kelurahan Tomang. Oh iya Bapak, saya dengar di sini ada Bengkel Inovasi Posyantek Barokah ya Pak? Iya, benar. Saya izin boleh lihat Bengkel Inovasi Posyantek Barokahnya Bapak? Silakan, ayo. Nah, keluarga Jakarta, saat ini saya dan Pak Eko sedang berada di Taman Inovasi Posyantek Barokah. Kalau boleh tahu nih Pak, kenapa latar belakang dibuatnya taman ini? Ya, ini sebenarnya kami lakukan ini. Kebetulan di sini ada Bengkel Inovasi Posyantek. Ya, kami juga ingin memperkenalkan warga setempat di dalam pengelolaan lingkungan yang baik. Ya, walaupun memang Jakarta ini sempit ya, dikatakan sempit, maka saya buat model taman ada di atas genteng, ya. Nah, dalam rangka memanfaatkan lahan. Nah, kebetulan di sini ada inovasi pengolahan sampah organik dalam bentuk tepsor atau biogas dan juga limbah-limbah yang hari ini pengurangannya cukup lama. Khususnya adalah limbah styrofoam. Nah, semua yang ada di sini hasil olahan dari sampah yang hari ini berserakan di lingkungan. Nah, disinilah kita manfaatkan. Nah, nanti bisa Mbak lihat inovasi yang ada di kita. Berikut alat-alat yang udah kita inovasi sendiri. Nah, alat ini bukan alat kita ambil dari luar ya, tapi kita inovasi oleh kawan-kawan Posyantek di Kelurahan Tomang. Nah, kalau selain itu Pak, contoh-contoh hasil inovasinya itu apa aja ya Pak? Contoh hasil dari produknya yang pertama adalah alat pengolahan sampah organik dalam bentuk tepsor ya, tempat pengolahan sampah organik dengan hasilnya pupuk, baik pupuk cair maupun pupuk padat. Dan gasnya hari ini memang nggak kita fungsiin karena memang kita padat penduduk ya, kita khawatir adanya kebakaran untuk minimalis hal-hal seperti itu. Tapi gasnya itu bisa kita manfaatkan. Nah, yang kedua pengolahan sampah anorganik khususnya adalah limbah styrofoam dan kertas ya, itu yang kita. Nah, produknya nanti udah bisa kita jual dan saya juga mengadakan pelatihan-pelatihan, bahkan hari ini saya juga ngajar di beberapa sekolah ya, khusus di bidang inovasi. Oke, boleh saya lihat Pak, sekalian kita mungkin bisa, saya tertarik juga untuk mencobanya sih Pak. Ya. Nah, keluarga Jakarta, kita saat ini akan mengelola limbah styrofoam menjadi karya seni. Kalau boleh tahu nih Pak, untuk alat dan bahannya apa aja ya Pak? Yang jelas alat dan bahannya itu adalah limbah styrofoam ya, seperti ini. Yang sering kita temukan di luaran ya. Dan bahkan ini limbah yang sangat cukup berbahaya ya apabila ini sampai berserakan di jalanan ya. Dan dalam kategori bahwa ini juga lama untuk didaur ulangnya. Nah, dari inilah, dan secara ekonomis limbah ini nggak laku dijual ya, baik di bank sampah maupun di pemulung ya. Bahkan dari sinilah saya usahakan, saya coba inovasi supaya ini bisa jadi bahan atau media dalam produk karya seni. Nah, yang hari ini saya kembangkan adalah karya seni dalam bentuk relief, ya, dan juga bunga-bunga kering yang hari ini kita akan coba, ya. Yang kedua, kenapa kita pakai bensin? Saya pakai bensin. Nah, banyak memang dari masyarakat Jakarta atau masyarakat luar ya yang tidak menggunakan bensin. Ini juga tergantung peruntukannya, ya. Karena ini sebenarnya banyak manfaatnya, baik bisa media lem
ya, dan juga untuk pernis, ya, itu. Nah, di sini saya butuh yaitu nanti berupa cairan kentalan seperti ini, ya. Nah, cairan kentalan seperti ini saya ambil dari bensin dan styrofoam, ya. Oke, kita coba, ya. Nah, ini kita tuang dulu bensinnya. Nah, ini khusus tempat kenapa harus beling ya, karena ini nggak mudah meluap ya. Kalau plastik ini kan gampang terurai. Nah, plastik sama BNI ini juga riskan ya kalau disimpan di sini. Ini hanya tempat sementara. Nah, ini kita taruh seperti ini. Ya. Nah, ini kita udah banyak hasil styrofoam ya, hasil karya juga. Nah, ini kita nggak buang tapi kita simpan untuk kita lebur kembali untuk kita jadikan cairan, ya. Nah, ini prosesnya nggak terlalu lama ya, ya. Hanya beberapa menit lah ya. Jadi kita pernah observasi 1 liter bensin ini bisa melelehkan sekitar 3 kilo styrofoam. Ya, kalau 3 kilo styrofoam itu tahu plastik yang panjang yang ukuran 1 meter kali 8 meter itu 3 kali, ya. Itu saya riset, saya timbang ya. Jadi cukup ekonomis lah, ya. Kalau memang untuk hasil karyanya, nah itulah yang jadi konsep saya seorang seniman supaya karya ini bisa terjual dengan baik dan memang itu bermutu. Ya, salah satu yang menjadi unggulan saya adalah lukisan relief, ya, yang hari ini masih saya tahan, yaitu lukisan Nyi Ronggeng, ya, itu. Dan beberapa lukisan yang lainnya juga udah banyak kejual ya. Nah, hari ini karena perjalanan ya kita hanya memberikan satu binaan-binaan ke masyarakat atau ke sekolah, dan hari ini saya ngajar. Nah, setelah jadi lelehan seperti ini, ya. Nah, ini juga kalau ya, memang kita juga harus membutuhkan sarung tangannya untuk ya mereka yang kurang kurang kulitnya ya. Tapi karena kita udah terbiasa ya, enggak. Nah, kalau udah dimasukin gini udah bentuk lelehan. Nah, kita siapkan adalah ini bubur koran atau bubur kertas ya. Yang hari ini kan koran memang susah ya. Nah, karena kebetulan saya juga di sekolah banyak sisa-sisa kertas yang cukup lumayan. Nah, ini kita manfaatkan. Di samping kita juga bikin kreatif dari kertas daur ulang, kita juga lebur untuk dijadikan bubur kertas, ya. Yang nanti bubur hasilnya seperti ini, ya. Nah, untuk bisa lebih halus lagi, nanti kita juga bisa punya alat yang multifungsi ya, kayak seperti ini. Ini bisa buat blender ya. Nah, ini kita bisa halusin lagi, ya. Jadi pengolahannya sebenarnya cukup sederhana. Nah, dari bubur kertas, nah ini kita tinggal ambil lelehan yang udah misah ya, jadi udah beku seperti ini. Nah, ini kita satukan. Nah, ini sebenarnya fungsinya untuk apa? Pengganti lem, ya, lem. Yang selama ini kita sebagai pekerja seni, ya kebetulan saya juga ada di seni relief ya. Dulu kita pakai lem kertas atau sagu ya. Nah, itu ketahanan dari produk itu nggak tahan lama. Namun karena memang styrofoam ini adalah dari bahan plastik ya, dan kita satukan dengan ini, nah sampai hari ini pun ketahanannya cukup kuat. Bahkan kalau udah bosen kayak seperti ini ya, ini masih bisa dilebur lagi, dikasih bensin dilebur lagi, bisa kita olah kembali ya. Tinggal kita mau olah seperti apa. Jadi banyak teman-teman yang ngolah juga seperti ini untuk pengganti. Kadang juga buat campuran nambel asbes ya yang bocor, ini kita bisa pakai ya. Nah, itu juga bisa tahan lama ya.
Jadi selain ketahanannya, dia juga Nah, ekonomis juga ya Pak, ya. nggak peganti lem juga gitu ya? Iya. Jadi secara elastis ini bisa kita fungsiin untuk bentuk apapun, ya. Nah, nanti udah ketemu seperti ini, kita jadi satu ya. Nah, ini kita sebut clay, ya, atau dibilang clay styrofoam lah. Karena memang kita utamanya pakai styrofoam, ya. Ada juga bisa dibilang clay bubur koran, ya. Nah ini baru bisa kita bentuk. Nah itu bisa kita bentuk. Maka kita butuhin juga sebagai alat untuk produk. Ini harus kita tipisin ya. Nah untuk perbandingannya, ini goa-goa ya, yang goa-goa ada jatuhan itu. Nah itu nggak bisa kita bentuk pakai beginian, nggak bisa. Tapi dengan lelehan begini dia akan natural, dia akan bentuk dengan sendirinya. Ya, itu. Jadi kalau orang nanya, oh nih ukurannya berapa? Itu tergantung dari si seniman. Mau dicampur mix apapun silahkan. Saya nggak batasi dengan oh harus koran atau harus kertas. Pakai media kayu bisa, media pasir bisa. Tergantung kita mau apresiasinya seni di bidang apa. Nah, kita di dunia seni, nah ini masuk ke mix media nanti. Ya. Nah, itu ya salah satunya. Cuman kenapa sih saya pakai styrofoam? Nah, saya pahamin ke teman-teman seniman, kita pakai styrofoam itu akan lebih awet produk kita ketimbang kita pakai lem putih. Ya. Nah ini memang kita bersihin juga. Ini supaya kalau memang yang nggak tahan bau ya, masih ada bau bensin karena memang bensin sama air nggak campur ya. Iya. Nah sampai ini kering dan bensinnya menguap, nah ini baru nanti akan timbul hasil seperti ini. Kalau mau kita bentuk bunga ya itu. Nah ini proses untuk sampai ngebentuknya sampai keras ini sekitar 4-6 jam ya. Itu. Jadi sebelum 4-6 jam ini masih bisa kita bentuk apa aja. Silahkan tergantung kalau kita mau matung ya. Nah, mau ngerelief jadi kita masih bisa. Tapi kalau udah kering ini keras ya. Bahkan kita gerinda pun nggak bisa. Ya. Kita bentuk gerinda nggak bisa. Nah, itu harus ditambahin dengan media lain. Ya, apa semen putih atau apa supaya ini bisa menampilkan hasil yang bagus lah ini ya nah ini bisa ya tuh. Ini kalau udah begini keras ya. Oke, saya coba dulu ini kan. Nah ini kadang kita pakai pewangi ini kalau kita ada binaan-binaan ke anak-anak sekolah yang kadang kurang memahami supaya nggak terlalu bau ya. Nah ini kan pewangi. Ya, karena saya diminta juga buat pelatihan ke SD, bahkan ke anak-anak TK gitu untuk pembuatan clay styrofoam. Jadi kita udah siapin ini, tinggal anak-anak berkreasi membuat produk. Ya. Nah salah satunya di sini kita siapin kawat ya. Ya sebagai gagangnya. Nah ini tinggal kita bikin satu produk. Dan memang kita juga nggak perlu desain-desain khusus ya di dalam pembuatannya. Ini karena memang mix tangan ya. Nah dari sekian karya seni yang udah dibuat nih Pak, kalau betul ada nggak sih pengalaman menarik yang ada gitu? Ya pengalaman menariknya itu ya itu tahun 2011 ya. Kita waktu DKI mengadakan Hari Peduli Lingkungan ya, tentang bersih-bersih, ya kan? Bersih Jakarta ya waktu itu ya. Nah kebetulan alhamdulillah saya bawa nama RT sini karena lomba dari kegiatan bank sampah sampai inovasi produk. Nah dari styrofoam itu kita bisa juara 3 ya kan, tingkat DKI. Ya, dari hasil produk yang itu waktu itu diselenggarakan oleh Indopos. Dan bahkan begitu kami gabung di Posyantek 2010, nah ini mulai kita dibawa ke tingkat nasional ya. Nah awal kita di Padang
ya. Jadi produk-produk seperti ini saya bawa produk-produk taman itu kita bawa untuk pameran di Padang. Ya, alhamdulillah di situ kita juga Gropet dapat juara 3 ya. Ya, tahun 2012 ya. Karena kita udah sampai masalah ke tingkat nasional, ini akhirnya jadi beban moral. Beban moral yang harus bisa kita sampaikan bahwa limbah ini sebenarnya masih bisa dimanfaatin untuk kreatif. Dan terakhir 2019 sebelum Covid, nah kebetulan saya ketemu langsung kepada pabrik pembuat styrofoam dengan dikoordinasi sama IO untuk pelatihan di Kota Bandung, ya. Nah, untuk menepis bahwa limbah styrofoam itu bahkan kadar benjoinnya itu juga lebih rendah daripada plastik, ya. Nah, untuk pengolahannya itu mudah sebenarnya, masyarakat pun langsung bisa mudah. Maka saya juga sarankan kepada masyarakat supaya styrofoam ini nggak numpuk, tapi kita harus aman ya. Ya kan, ada tempat seperti ini, plastik ya, bukan plastik ya, beling. Nah ini kita kasih bensin sedikit. Nah itu bisa kita masukin, ya. Asal ketutup rapat, ini aman, ya. Dan bahkan cairan ini bisa kita gunakan kebutuhan di perkakas rumah. Contoh untuk buat nambah yang bolong, seng, genteng dan lain sebagainya. Aman ya Pak? Aman, ya. Aman. Kalau ditutup rapat aman, kecuali kalau memang ada terbuka, ada uap. Ya, kalau ada asap rokok ataupun ada api lah kasarnya ya sama kayak gas. Terpancing ya. Kalau ada yang memancing, tapi kalau ketutup rapat enggak. Ya. Makanya saya di sini juga nyimpen aman. Ya. Nah, memang kalau di sini saya simpan, saya belum gunakan. Ya. Nah, ini kita terusin sedikit ya. Nah, nanti ya bisa kita olah lagi ini. Pak, setelahnya boleh coba saya bantu? Ya. Nah, ini setelah kita satukan seperti ini kan hasil begini. Nah, Mbak Laras bisa gunakan untuk pembuatan. Nah, ini ada kawat, medianya bisa kawat ini, ya kan, atau kawat ini. Contoh kawat yang ini. Nah, bisa ambil sedikit ya. Oke. Nah, untuk tangkai, nah Mbak Laras bisa ya kan, ini ini dililit. Langsung aja dililit, ya. Ya. Nah, ini akan ada hasil. Ini nggak harus ini kan? Nggak. Harus ditarik lagi? Ya, ditarik lagi. Nah, jadi hasil begini, ya. Apa ini ketebalan? Enggak ya? Nah, dikecilin lagi dikit. Nah, diambil. Sebenarnya nggak perlu banyak sih ya. Coba ini. Masih amatir nih ya Pak saya. Masih baru banget ini. Pengalaman baru juga. Nah, setelah udah dapat seperti ini, kita bikin bentuk, ya. Nah, ini clay bisa kita ceperin ya. Jadi ini kan masih terlalu tebal. Nah, ini kita menggunakan alat kayak botol ya, atau apa aja bisa ya. Nah nanti kita, dia agak lebih tipis. Nah, kalau udah tipis begini, nah kita ngelilitnya gampang, ya. Jadi di sini ini bisa kita lilit ke sini, ya. Nah, ini bisa kalau sambil dikit ya. Nah, kalau untuk bunga mawar, nah itu kan lilitannya dari kecil sampai besar ya. Contoh aku gimana nih Pak? Nah, yang ini aja dulu, ya. Nanti ditambahin lagi, ya. Nggak usah banyak-banyak, sedikit aja, gini-gini ya. Ini contoh segini nih, ya. Terus? Nah, langsung ditambahin lagi seperti ini. Oh, oke. Jadi berlapis-lapis gitu ya Pak? Ya, berlapis-lapis. Ya. Nah, tinggal mau kita mekarin seperti apa, ya. Karena nanti ini juga sebelum 4 jam, 4 sampai 6 jam ini belum ngeras. Ya. Jadi masih bisa dibentuk. Nah, masih bisa dibentuk. Nanti mungkin ini bisa kebesaran, ya, atau dia agak tipis. Nah, setelah kasar, kita akan bisa dapat seperti ini, ya. Nah, kalau udah bisa kita bentuk,
Ya, nah ini bisa kita apa? Kalau kita ini kan kates ya, patah ya. Nah ini bisa kita panasin. Ya maaf kalau di sini ada korek ya, bisa kita panasin sedikit ya. Nah ini bisa, ya kan? Cuman jangan terlalu dekat bensin ya, disarankan jangan. Ya, nah ini istilahnya bisa hangat lah atau pakai pemanas, ini juga bisa. Ya, tapi kalau mau kita patahin, ini jadinya jelek. Ya, oke, kita lanjutin ini. Berarti selain ini lukisan untuk pengerjaan contohnya seperti lukisan ini Pak, taman, itu area taman ini berapa lama Pak? Taman ini ya kita tergantung modelnya ya. Oke. Kita ngorder. Jadi kalau kita ngorder itu atau ada yang pesan, ya kita siapin gambar, apakah gambar dari dia atau kita bikinin konsep gambarnya. Ya. Nah, itu tinggal nanti harga itu disesuaikan dengan bahan. Ya. Karena bukan hanya styrofoam yang kita butuhkan, tapi untuk pemegang juga kita masih juga membutuhkan semen dan pasir ya. Namun dicampur dengan rajangan styrofoam. Ya. Jadi styrofoam yang seperti ini ya, Mbak. Oh iya, Ya, ini ya. yang kecil-kecil ini. Ini masih bisa kita campurin dengan semen ya. Supaya untuk yang selama ini banyak dipakai oleh teman-teman ya. Ini bisa kita parut ya. Nah, kita parut. Nah, hasil parutan ini kita campurin semen, pasir dengan perbandingan ikan satu, pasirnya satu, semennya 3, sama ininya sekitar ya satu plastik besar ya. Sebenarnya itu hanya untuk mengurangi media ya, media penggunaan pasir sama semen. Namun kekuatannya ini dengan adanya styrofoam ini juga akan menahan daya tahan air sebenarnya ya. Di samping kita mengurangi limbah styrofoam. Ya, itu untuk media dasar ya. Nah, nanti ada media utamanya untuk seninya. Ini kita pakai lelehan ya. Jadi saya ini juga saya pakai langsung ya, yang enggak saya tambahin. Ini langsung saya masukin ke media ini. Ya, nah nanti hasilnya bisa seperti ini nih salah satunya, ya. Nah nanti akan terbentuk. Nah kalau untuk masing-masing karyanya nih Pak, contohnya seperti yang tadi lukisan ini, untuk harganya Pak, rentang harganya? Oh rentang harganya, kalau buat kreatif kayak bunga-bunga seperti ini ya, kita kadang tangkai ini bisa kita jual 5 ribuan, ya kalau tangkaian ya. Tapi kalau udah dapat buklet, kita jual dari 50.000 itu sampai di angka 250. Nah kalau media taman, miniatur taman ya, kayak di depan itu ya, kita jual sekitar 350 sampai 1 jutaan lah. Ya. Tapi kalau untuk tamannya sendiri, nah itu nanti kita ada hitungan per meter. Ya. Per meter itu ya bisa di angka 500 atau 700 tergantung kesulitan desain ya, apa yang dia mau itu ya. Baru kita bisa ngambil tenaga kerja seni yang bisa kita sesuaikan karena kita butuh tenaga seni juga. Jadi secara nggak langsung juga menyerap tenaga kerja ya, ya, Pak, yang luar ya kan? Nah tinggal bagaimana memberi semangat anak-anak muda supaya ini tetap berjalan. Minimal dia memperhatikan lingkungannya, ya. Dari lingkungan itulah akan dapat menghasilkan. Oke, nah ini ya hasilnya, ya. Nah setelah udah jadi nih Pak, selanjutnya kita untuk pewarnaannya ini juga nggak baku ya. Kalian bisa pakai cat warna kayu, ya. Dan juga bisa pakai cat lukis, ya terserah yang ya. Nggak ada peraturan, maksudnya nggak ada bahannya karena ini dari styrofoam nggak ngaruh nggak pengaruh, ya kan? Jadi saya hari ini memotivasi jangan kita berkarya itu jangan terbentur karena materi ya, tapi apa yang ada di lingkungan kita itu bisa kita masih manfaatkan. Jadi limbah-limbah beracun itu sebenarnya masih bisa diolah, yang penting sebelum kita olah dinetralkan. Dikembalikan kepada awalnya dia. Maka konsep pengelolaan sampah itu
pengolahan konsep sampah buat saya, khususnya di Posyantek kita nih, kembalikan sampah kepada asalnya. Jadi asalnya dari mana? Kembaliin ke asalnya dulu, baru bisa kita olah. Nah, kalau dari sampah langsung kita pakai, memang itu beracun. Iya. Nah, racunnya itu dulu kita hilangin. Jadi gimana? Ya harus kita bersihin dulu. Ya, kita bersihin, prosesnya gimana pembersihan? Ya, kayak biji plastik itu kan nggak langsung diolah. Iya. Tapi dia juga dibersihin dengan apa? Dengan air murni. Dan itu ada beberapa tahapan. Itu, ya. Jadi kalau kita mau komplain tentang sampah, penggunaan sampah, ya kita harus tahu. Kuncinya apa? Dibersihkan dulu. Jadi lebih aman juga kalau mau Lebih diolah. aman, ya. Itu. Nah, kalau misalkan saya dan teman-teman keluarga Jakarta di rumah nih tertarik ingin membeli karya Bapak nih, karya seni yang di sini, menghubunginya lewat mana ya Pak? Langsung ke saya aja, ke WA, ya kan? Ke 0896 4341 4371. Untuk sosial medianya ada Pak? Atau Sosial hanya medianya ada. WhatsApp aja? Oh, oke. Di WhatsApp ada, di Google ada, di YouTube juga ada, di Instagram ada, di TikTok juga ada. Oke. Nah, keluarga Jakarta, berikut hasil dari pengolahan limbah styrofoam menjadi sebuah karya yang setelah proses panjang menjadikan satu karya seni seperti ini. Boleh ditunjukkan Pak? Baik Pak Eko, terima kasih sudah mengajarkan saya nih untuk mendaur ulang styrofoam untuk menjadi sebuah karya seni. Sangat bermanfaat untuk saya, terutama juga untuk keluarga Jakarta di rumah. Yuk lestarikan lingkungan dengan berkreasi, salam inovatif. Warga berkreasi, Jakarta berinovasi. Sampai jumpa.